Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita masih pembahasan dalam kitab salat. Kita sudah sampai pada bab salat sunnah, yaitu sekarang masuk bab salat duha. Tentang salat duha ini diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan ada 6 pendapat. Dari 6 pendapat ini yang paling kuat adalah bahwasanya sholat duha hukumnya sunnah, bisa dilakukan setiap hari. Pendapat yang lain mengatakan sunnah tetapi hanya di rumah, sehingga kalau kita sedang pergi misalnya tidak di rumah, ya nggak usah sholat duha. Pendapat yang lain mengatakan sunnah tetapi kadang-kadang saja, jangan setiap hari. Ibnu Abbas sholat duha setiap 10 hari 1 kali. Ini pendapat yang lain. Ada juga yang berpendapat tidak disunnahkan sama sekali. Ada juga yang berpendapat tidak disyariatkan kecuali kalau ada sebab. Kalau nggak ada sebab, nggak sholat duha. Contoh sebabnya apa? Nabi pulang dari safar. Pulang dari safar, sebelum masuk rumah beliau mampir di masjid sholat duha. Atau sebab yang lain misalnya perang kemudian menang, maka sholat duha sebagaimana dilakukan Nabi ketika Fathu Makkah. Ada juga yang pendapat yang mengatakan bid'ah sholat duha. Dari 6 pendapat ini yang paling kuat adalah sholat duha hukumnya sunnah, bisa dilakukan setiap hari dimanapun juga. Boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di luar rumah, bebas. Sekarang kita lihat bagaimana hadis-hadis bicara tentang sholat duha. Hadis 387. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, melakukan salat duha 4 rakaat. Wa yazidu, dan beliau menambahkan masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat duha paling bagus dilakukan 4 rakaat. Minimal salat duha diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat 4 rakaat berdasarkan hadis ini, tetapi pendapat yang lebih kuat minimal salat duha 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rakaata ad-duha, 2 rakaat dilakukan pada waktu duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Adam sittuna wa 300 mifsal atau mafsil. Manusia memiliki 360 persendian. Ala kulli wahidin minha fi kulli yaumin sadaqah. Masing-masing persendian harus bersedekah, karena persendian ini nikmat Allah. Maka syukurnya adalah sedekah. Sedekah tidak harus dengan uang, ya. Al kalimatut thayyibatu, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Intinya semua jenis kebaikan adalah sedekah. Nah, dalam riwayat Imam Muslim itu Rasulullah di akhir hadis mengatakan wa yujzi'u min dzalika, dan mencukupi dari sedekah 360 kali tadi raka'atani, 2 rakaat saja, yarka'uhuma min ad-duha, yang dia lakukan pada waktu duha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka hadis ini menunjukkan salat duha minimalnya 2 rakaat. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan salat duha itu bisa dilakukan setiap hari. Karena di awal hadis Nabi mengatakan apa? Beliau mengatakan ala kulli wahidin minha fi kulli yaumin sadaqah. Masing-masing persendiannya harus sedekah setiap hari. Nah, maka salat duhanya bisa dilakukan apa? Setiap hari, karena itu sebagai pengganti dari sedekah 360 kali tadi. Maka pendapat Aisyah yang paling kuat dalam bab salat duha ini, yaitu salat duha bisa dilakukan setiap hari. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, wa yazidu masya Allah, Nabi kadang-kadang menambahkan lebih dari 4 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya salat duha tidak ada batas maksimalnya, karena disebutkan masya Allah, ditambah berapa rakaat terserah Allah.
Artinya kalau longgar waktunya ya bisa 6 rakaat, lebih longgar lagi 8 rakaat, atau 100 rakaat, atau 300 rakaat, bebas. Dalam hadis yang lain saya temukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha 6 rakaat, 6 rakaat. Karena adalah kebiasaan Nabi yusolli duha, sholat duha 6 rakaat, 6 rakaat. Hadis riwayat Tirmidzi di dalam kitab Syama'il, bukan dalam kitab Sunan. Tapi hadis ini juga derajatnya sahih. Nah, karena itu siapa yang cinta Nabi silahkan sholat duha 4 rakaat, kadang-kadang sholat duha 2 rakaat, kadang-kadang sholat duha 6 rakaat, kadang-kadang, supaya semua sunnah Nabi ini kena semua. Karena bentuk cinta kita kepada Nabi itu adalah dibuktikan dengan melakukan sunnah-sunnah beliau. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kita disuruh untuk ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah, apabila kalian itu cinta Allah, maka ikuti saya, ikuti Nabi. Kalau kita ikuti Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita akan dapat 2 manfaat. Allah cintai kalian dan Allah ampuni dosa kalian. Jadi supaya kita menjadi Habibullah, kekasih Allah, gampang caranya. Caranya adalah ikuti Nabi. Nah, maka kita salat duha 2 rakaat. Dalam hati niatan mengikuti Nabi. Karena Nabi pernah mengatakan 2 rakaat salat duha. Kita salat duha 4 rakaat mengikuti Nabi. Karena Aisyah katakan Nabi salat duha 4 rakaat. Kita salat duha 6 rakaat. Juga niatannya mengikuti Nabi. InsyaAllah kita akan jadi Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. 388. Walahu, dan riwayat Imam Muslim anha dari Aisyah juga, annaha, bahwasanya dia su'ilat, ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kebiasaan Nabi yusalli duha, salat duha? Qalat, Aisyah mengatakan, la, enggak, illa, kecuali ayyaji'a, bahwasanya beliau datang min maghribihi, dari safarnya. Hadis ini tampak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Karena hadis sebelumnya mengatakan Nabi biasa salat duha 4 rakaat. Hadis ini mengatakan Nabi enggak pernah salat duha kecuali kalau pulang dari safar. Nah, maka karena bertentangan tetapi sama-sama sahih, bisa kita kompromikan. Bagaimana caranya? Yaitu kita katakan Nabi biasa salat duha ketika pulang dari safar. Jadi kalau sehari-hari biasanya beliau tidak salat duha, tetapi ketika pulang dari safar, dan beliau sering safar, baik untuk perang maupun yang lainnya, maka beliau salat duha. Tapi jawaban ini masih bertentangan dengan hadis setelahnya, yaitu hadis 389. Walahu anha, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatat duha, melakukan salat sunnah duha, qattu, sama sekali. Wa inni, dan sesungguhnya aku, la usabbihuha, sungguh aku melakukannya. Nah, di sini ada kata-kata qattu, sama sekali. Berarti total tidak pernah salat duha. Ini hadisnya juga sahih, riwayat Imam Muslim. Nah, maka karena sahih harus dikompromikan lagi. Maka kita katakan maksudnya, aku tidak pernah melihat Nabi salat duha sama sekali secara kontinu. Tetapi kalau tidak kontinu, saya lihat Nabi salat duha, yaitu ketika pulang dari safar. Nah, maka kesimpulannya 3 hadis ini semuanya bisa dikompromikan. Kalau kita tidak mau mengkompromikan hadis, kita mau ambil yang paling sahih, maka pilihlah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau ini tadi kan riwayat Muslim yang pertama nih. Ini juga riwayat Muslim, ini juga riwayat Muslim. Nah, yang ada yang lebih sahih, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam hadis-hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya salat duha adalah sesuatu yang disunahkan. Nah, sehingga tidak usah bingung untuk menghadapi hadis-hadis seperti ini. Saya pilih yang paling sahih. Apa itu hadisnya? Yaitu salat duha disunahkan. Udah selesai. Maka 6 pendapat yang tadi saya sebutkan di awal jangan membuat kita bingung, tetapi membuat cakrawala ilmu kita jadi lebih luas. Yaitu bahwasanya para ulama berselisih pendapat
Itu sebabnya karena ada hadis-hadis yang berbeda-beda seperti ini. Sehingga satu ulama lebih cenderung kepada hadis A, maka dia pendapatnya A. Ulama yang lain lebih cenderung pada hadis B, maka pendapatnya B, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mentolerir pendapat orang-orang lain yang berseberangan dengan kita. Yang penting punya dalil, silahkan. Nah, maka umat Islam ini kalau semuanya ngaji Quran, hadis, insya Allah mereka tidak akan kaku di dalam berpikir. Mereka pasti akan bisa melonggarkan orang-orang lain yang berbeda pendapat selama punya dalil. Sekarang ini kalau ada orang yang kaku di dalam menghadapi pendapat orang lain, itu biasanya karena sedikitnya ilmu atau karena bodohnya. Misalnya nih, ada orang salat mengimami, dia tidak menjaharkan bismillah, dia bismillahnya disirkan. Nah ini kalau diingkari pada zaman sekarang ini berarti karena sedikitnya ilmu. Karena hadis sahih sangat banyak bahwasanya Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman semuanya tidak menjaharkan bismillah. Maka menjaharkan bismillah atau mensirkan bismillah semuanya ada hadisnya yang sahih, sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Nah, maka kalau kita mengingkari itu karena sedikitnya ilmu kita atau karena kebodohan kita. Maka kaidahnya jangan lupa. La inkara fi masailil khilaf. Tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah khilafiyah. Dia kunut subuh, biarin aja. Dia mazhabnya Syafi'i. Dia kunut witir sebelum rukuk, biarin aja. Dia mengikuti Ibnu Mas'ud. Ada yang kunut witirnya setelah rukuk, ya biarin aja. Dia ikuti Ali bin Abi Thalib. Semuanya ada pendapatnya, ada dalilnya, ada alasannya. Kita lanjutkan hadis 390. Hadis ini bicara tentang waktu salat duha yang paling utama. Kapan itu? An Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Salatul awwabin, salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah hina ketika tarmadu, kepanasan, al-fisalu, anak-anak unta. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sebelum kita bahas hadis ini, saya ralat dulu perkataan Ibnu Hajar. Di sini beliau mengatakan rawahu Tirmidzi. Ini salah. Maka di sini kata-kata Tirmidzi saya kasih tanda kurung. Ini yang benar adalah rawahu Muslim. Cara mengetahuinya gimana? Gampang. Ini kata-kata tarmadu, hina tarmadu. Kita cari dalam Maktabah Syamilah. Di sini ada Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu termasuk Sahih Muslim, termasuk Tirmidzi dan yang lain-lain. Nah, kemudian kita cari dengan kata kunci tadi. Nah, ternyata kita temukan yang meriwayatkan hanya Imam Muslim. Salatul awwabina hina tarmadul fisal. Demikian juga Imam Suyuti ketika menulis hadis ini di dalam kitabnya Jami'us Shaghir, Salatul awwabin hina tarmadul fisal. Beliau di sini mengatakan yang meriwayatkan adalah satu Imam Ahmad, dua Imam Muslim. Tirmidzi enggak ada. Nah, maka kata-kata riwayat Tirmidzi itu jelas salah. Rawahu Tirmidzi ini salah. Nah, maka yang punya kitab silahkan diubah sendiri, diganti sendiri. Kalau belum ada ralat dari pentahqiqnya. Tapi jangan diubah, maksudnya jangan kalau kita mencetak Bulughul Maram jangan diubah diganti Rawahu Muslim. Itu berarti enggak jujur. Karena kita mencetak kitabnya orang lain itu harus sesuai apa yang ditulis oleh orang itu. Salahnya pun kita tulis. Tetapi kalau kita mau meralat, kasih footnote di bawahnya. Ini mestinya adalah Rawahu Muslim. Kalau antum pengen mengubah Rawahu Tirmidzi menjadi Rawahu Muslim, kemudian dicetak, maka jangan dikasih judul kitab Bulughul Maram, tapi kasih judul misalnya Tadhhib Bulughil Maram. Merapikan kitab Bulughul Maram, atau Tartib Bulughul Maram, menertibkan kitab Bulughul Maram. Nah, maka itu bukan kitab Bulughul Maram, tapi kitab Tartib Bulughul Maram. Boleh seperti itu. Dan saya punya pemikiran pengen sekali untuk mentartib kitab Bulughul Maram ini. Karena dari awal majelis sampai hari ini sering kali kita dapatkan kesalahan dalam kitab Bulughul Maram. Ya, sudah ada berapa Mas yang salah? Banyak ya, enggak dihitung. Nah, kalau saya mestinya kalau bawa kitab itu dikasih tanda salah, kemudian di halaman awal tuh dikasih tanda kesalahan dalam Bulughul Maram. Nah, tulis saja nomornya berapa,
Sehingga nanti kita bisa merujuk lagi kalau mau melihat kesalahannya ada berapa, nah dilihat apa ditulis sudah di halaman pertama dari kitab Bulughul Maram. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa melakukan ini, yaitu mentartib atau menertibkan kitab Bulughul Maram yang bagian salah-salah kita perbaiki. Baik, adapun makna hadis ini, salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah ketika anak unta kepanasan. Ini menunjukkan bahwa salat duha yang paling utama itu adalah ketika matahari sudah mulai panas sekali. Jadi bukan di awal waktu. Salat duha jam 6 boleh, tetapi itu masih di awal waktu. Itu matahari belum begitu panas. Tunggu sampai matahari panas. Nah, ketika sangat panas, itulah salat duha yang paling afdal. Saya dulu ketika masih santri tanya kepada guru, ini kira-kira kalau pakai jam berapa? Beliau katakan ya 9:30. Dan itu pas dengan kondisi kita di pesantren. Kita masuk kelas jam 8, 9:30 istirahat sampai jam 10. Nah, pas untuk salat duha. Maka salat duha itu sebaiknya bukan di awal waktu. Kalau kita salat duhanya di awal waktu, maka sebaiknya nanti pas tengah waktu salat duha lagi supaya salat duha kita lebih afdal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, di sini disebutkan lebih lengkap ceritanya, yaitu bahwasanya Zaid bin Arqam, perawi hadis, ra'a qauman, dia melihat suatu kaum yusalluna minad duha, salat duha tapi di awal waktu. Faqala, maka beliau berkomentar, ama ketahuilah, laqad alimu, sebenarnya mereka sudah tahu, anna salata, bahwasanya salat duha fi ghairi hadhihi sa'ah, pada selain waktu ini, yaitu di awal waktu, itu afdal, itu lebih utama. Kemudian beliau menyebutkan hadis ini, sabda Nabi, salatnya orang-orang awabin adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Anak unta itu biasanya menderum di padang pasir. Nanti ketika sudah mulai panas, mereka akan pergi meninggalkan tempat karena kepanasan. Itu yang dimaksud hina tarmadu al-fisal. Nah, kurang lebih tadi sekitar jam 9:30 ke atas. Yang dimaksud al-awwabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, ini maksudnya adalah orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan larangan-larangan. Jadi kita membaca Quran itu awwabin, ya, karena kembali kepada Allah dengan melakukan kebaikan. Kita salat sunnah itu awwabin, karena kembali kepada Allah melakukan kebaikan. Kita terjerumus dalam maksiat, kemudian ingat astagfirullah, ini maksiat nih, ya, akhirnya berhenti, kemudian meninggalkan, itu awwabin, ya, karena kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang salatul awwabin saya temukan dua hadis. Yang pertama ini hadis riwayat Imam Muslim sahih. Yang kedua lagi hadis yang dhaif. Nah, maka kita tampilkan juga hadis yang dhaif nih, ya, supaya kita tahu bahwasanya di sana ada salat awwabin yang hadisnya dhaif. Man shalla, barang siapa yang salat ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya, fa innaha salatul awwabin, maka itulah salat awwabin. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Nasr, dhaif. Kenapa? Karena mursal. Hadis mursal termasuk hadis yang dhaif, ya, karena sanadnya putus, yaitu seorang tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi, padahal tabi'i enggak pernah ketemu dengan Nabi. Ini sanadnya putus, mursal. Nah, ini hadis sahih kita tampilkan, hadis dhaif kita tampilkan supaya bisa membedakan. Karena seringkali kita itu hanya mempelajari yang baik-baik, yang buruk nggak tahu, sehingga ketika keburukan muncul kita nggak paham. Tapi kalau kita pelajari semuanya, yang baik dipelajari, yang buruk dipelajari, begitu keburukan muncul kita langsung bisa mengatakan itu salah, dalilnya itu salah. Nah, maka kadang-kadang kita tampilkan juga hadis palsu, hadis dhaif, supaya kita paham itu hadis dhaif. Termasuk hadis dhaif juga adalah hadis berikutnya 391, maka dikasih tanda garis bawah menunjukkan dhaif. Wa an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallat duha, barang siapa yang salat duha, 12 raka'atan, 12 rakaat, banallahu lahu, Allah membangun bagi dia qasran, satu istana, fil jannah, di dalam jannah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi wastaghrabah, dan dia mengatakan hadis ini gharib. Imam Tirmidzi kalau mengatakan hadis itu gharib saja, itu berarti maksudnya hadis itu dhaif.
Tapi kalau dia mengatakan sahihun gharib, nah itu beda lagi. Tapi kalau komentarnya dia adalah hadis ini gharib, itu aja. Nah, itu maksudnya dhaif. Nah, makanya hadisnya termasuk hadis yang dhaif. Dan dalam bab ini ada beberapa hadis tetapi semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Salah satunya yang kita dapatkan di dalam kitab Musnad Bazzar. Mirip juga seperti ini tapi lebih lengkap. Kata kuncinya minal abidin. Diriwayatkan in shallaita duha rak'atain, kalau Anda salat duha hanya 2 rakaat, lan tuktab minal ghafilin, tidak tercatat termasuk orang-orang yang lalai. Wa in shallaita arba'an, kalau engkau salat duha 4 rakaat, kutibta minal abidin, engkau tercatat termasuk ahli ibadah. Wa in shallaita sittan, kalau engkau salat duha 6 rakaat, kufita, engkau akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in shallaita thamaniyan, kalau engkau salat duha 8 rakaat, kutibta minal qanitin, engkau termasuk orang-orang yang qunut, orang-orang yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in shallaita, dan apabila engkau salat 12 raka'atan, 12 rakaat, buniyalaka baitun fil jannah, dibangun bagimu satu rumah di dalam jannah. Nah, ini juga dhaif ya. Kedhaifannya kenapa? Diriwayatkan oleh Bazzar, di dalam sanadnya ada Husain bin Atha, didhaifkan oleh Al-Imam Abu Hatim. Nah, maka hadis ini pun juga dhaif. Jadi kesimpulannya, fadilah salat duha beberapa rakaat 2, 4, 6, 8, 12 itu tidak ada hadis yang sahih. Tapi seandainya kita amalkan boleh enggak? Boleh. Karena ini kan hadis fadilah amal. Dengan syarat tidak meyakini isinya. Jadi kalau kita salat duha 12 rakaat meyakini saya dengan salat duha 12 rakaat saya dapat istana di jannah. Nah, itu enggak benar. Kenapa? Karena hadisnya dhaif, tidak boleh diyakini. Tapi diamalkan boleh. Silahkan salat duha 12 rakaat, 20 rakaat, 100 rakaat boleh, sebagaimana hadis yang pertama yang kita baca tadi, wa yazidu masyaallah. Hadis berikutnya 392. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, dakhala an-nabiy, telah masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiti, ke rumahku, fa sallat duha, lalu beliau salat duha 8 raka'atin, 8 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, tetapi hadis ini derajatnya dhaif karena sanadnya munqati'. Munqati' itu putus. Sehingga yang benar hadis ini dhaif. Apakah Nabi pernah salat duha 8 rakaat? Pernah, tetapi yang meriwayatkan bukan Aisyah. Yang meriwayatkan adalah sahabat Nabi yang lain, yaitu Ummi Hani. Nah, kita lihat hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kata kuncinya wadzalika duha. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedang mandi pada amal Fath, pada tahun Fathu Makkah, beliau sedang yaghtasil mandi, wa Fatimatu ibnatuhu tastur, Fatimah putrinya menutupi beliau. Jadi zaman dulu itu kalau mandi sederhana sekali, Pak. Ini rumah ya, pojok rumah disiapkan ember, kemudian anaknya menghemparkan kain, terus bapaknya mandi. Maka selama bapaknya mandi ya kainnya dipegang gitu. Atau satunya diikat, satunya dipegang. Nah, kemudian mandi. Selesai mandi baru kemudian kainnya diambil. Sederhana. Tidak harus ada kamar begitu. Fasallamtu alaihi, lalu saya pun salam kepada beliau. Faqala, maka Nabi mengatakan, man hadhihi, ini siapa nih? Faqultu, maka saya mengatakan, ana Ummu Hani bintu Abi Thalib. Saya Ummu Hani, putrinya Abi Thalib. Berarti ini sepupunya Nabi, karena Abi Thalib paman Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan, marhaban bi Ummi Hani, selamat datang Ummu Hani. Falamma faragha, tatkala sudah selesai min ghuslih, dari mandi, qama fa shalla 8 raka'atin. Beliau pun berdiri lalu salat 8 rakaat, salat duha. Taunya salat duha karena di akhir hadis disebutkan wadzalika duha, dan kejadian itu adalah pada waktu duha. Berarti ini salat duha. Jadi Nabi salat duha 4 rakaat, hadisnya sahih dari Aisyah. Nabi salat duha 6 rakaat, hadisnya sahih juga dalam kitab Syama'il tadi. Nabi salat duha 8 rakaat, hadisnya sahih juga, hadisnya Ummi Hani.
Nah, maka bebas kita mau sholat duha berapapun, semua ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk hadisnya Ummi Hani ini karena di awal hadis tadi kita baca amal fatah dilakukan pada tahun Fathu Makkah, maka di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Ini sholatnya Nabi sholat apa nih? Ada yang mengatakan sholat duha, karena Ummu Hani mengatakan kejadiannya waktu duha. Ada juga yang mengatakan ini sholat fatah. Salat fatah itu kalau kita perang menang, maka bersyukur kepada Allah, salat 8 rakaat. Nah, maka sunnah ini tolong diingat-ingat. Kalau suatu saat kita melakukan terjadi perang, nah maka kalau menang ingat sunnah ini. 8 rakaat dilakukan pada waktu duha. Dan ini para umara yang memimpin perang, mereka sudah biasa melakukan sunnah ini, baik dari kalangan sahabat Nabi atau dari kalangan tabi'in. Kalau mereka perang di suatu tempat kemudian menang, syukurnya kepada Allah, salat 8 rakaat. Ya, ini dua pendapat semuanya benar ya. Karena kalau dikatakan salat fatah, ternyata kejadiannya pada Fathu Makkah. Disebut salat duha juga benar, karena kejadiannya waktu duha. Maka dua pendapat ini sama-sama benar. Yang satu mengambil kalimat awal hadis disebutkan amal fatah di tahun Fathu Makkah, sebagian mengambil kalimat di akhir hadis, yaitu wadzalika duha, kejadiannya pada waktu duha. Dan ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa kadang-kadang pendapat ulama berbeda, itu sebabnya ternyata satu hadis, dalilnya sama, pendapatnya dua. Dan ini banyak sekali Pak. Ini bahkan kalau mau kita bukukan itu akan muncul satu buku, pendapat-pendapat ulama yang berbeda padahal dalilnya satu, itu bisa kita kumpulkan dalam satu buku. Contoh misalnya masalah azan malam, as-salatu khairum minan naum, itu azan malam atau azan subuh itu. Nah, itu dalilnya sebenarnya satu. Disebutkan bahwasanya azan tersebut as-salatu khairum minan naum fi adzanil fajril awal, pada azan subuh yang pertama. Nah, azan subuh yang pertama apa maksudnya? Ada yang mengatakan azan subuh pertama yang sebelum masuk waktu, jam 3 atau jam setengah 4. Ada yang mengatakan azan pertama itu maksudnya ya azan subuhnya, karena azan keduanya adalah qomatnya. Jadi satu hadis beda cara memahami, beda pendapat. Banyak lagi hadis-hadis yang semisal itu, satu hadis tapi kemudian dua cabang, dua pendapat. Tapi inilah bab tentang salat duha, dan sebenarnya ada satu hadis yang sangat penting untuk ditampilkan dalam bab ini. Menurut saya lebih penting daripada hadis 391 ini, karena hadis 391 ini kan dhaif. Ini semestinya enggak usah muncul, enggak apa-apa. Tetapi hadis yang sahih yang sangat bagus untuk ditampilkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akfika akhirahu." Qala Allah Ta'ala berkata, "Ya bani Adam, wahai manusia, shalli li 4 raka'atin, salatlah karena saya 4 rakaat, min awwalin nahar, di awal siang, yaitu salat duha. Akfika akhirah, niscaya aku akan beri kecukupan kepada engkau di akhirnya." Nah, maka siapa yang pengen dicukupi oleh Allah dalam setiap hari, silahkan setiap hari salat duha 4 rakaat. Ini yang menjamin dicukupi oleh Allah bukan saya, tapi Nabi yang menjamin. Nah, maka siapapun kita pasti senang kalau dicukupi oleh Allah, dicukupi pahalanya, dicukupi amalannya, dicukupi rizkinya, dicukupi kebahagiaannya, apapun dicukupi oleh Allah ya. Kuncinya adalah salat duha 4 rakaat. Tapi jangan salah niat ya. Sebagian orang itu niatnya salah. Kenapa engkau salat duha? Supaya duit saya banyak. Nah, itu salah. Artinya apa? Kalau nanti duitnya sudah banyak, dia udah tinggalkan salat duha. Sekarang udah dapat duit, bisnisnya udah lancar. Nah, sekarang udah nggak perlu salat duha lagi. Itu salah. Semestinya amalan kita semuanya itu lillahi ta'ala. Maka di sini Rasul mengatakan, Allah berkata, "Sholli li." Salatlah karena saya. Jadi bukan karena duit, bukan karena supaya dicukupi dengan duit, bukan ya. Itu hanyalah efek sampingnya saja. Selain kita mendapatkan pahala, juga mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini hadis yang menurut saya lebih bagus untuk ditampilkan dalam Bulughul Maram daripada hadis 391. Tapi saya bisa memaklumi kenapa Al-Imam Ibnu Hajar pilih yang hadis ini padahal dhaif. Karena hadis ini jelas mengatakan salat duha. Mana tadi? Man salat duha. Nah, ini jelas mengatakan salat duha. Sementara hadis yang saya pilihkan tadi tidak ada kejelasan salat duha, adanya min awwalin nahar, awal siang. Dan ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan salat 4 rakaat awal siang itu salat duha. Ibnu Taimiyah mengatakan salat 4 rakaat awal siang itu maksudnya salat subuh 2 rakaat sama salat sebelum subuh 2 rakaat 4. Awal siang itu subuh. Ini menurut siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka mungkin karena di sini ada perselisihan pendapat, maka Al-Imam Ibnu Hajar tidak menampilkannya dalam bab salat duha. Beliau pilih hadis yang jelas-jelas menunjukkan salat duha. Dan sebelum kita lanjutkan bab salat jamaah, mungkin ada pembahasan. Monggo, Pak. Apakah ada bacaan khusus setelah salat duha? Orang-orang biasanya mengatakan Allahumma inna hadza duhaka dan seterusnya itu. Ya Allah, sesungguhnya duha ini adalah duhamu. Itu saya tidak temukan dalil bacaan tersebut. Sehingga sebaiknya tidak usah pakai bacaan-bacaan yang khusus tapi tidak ada dalilnya. Karena kalau kita baca itu lama-lama nanti akan ada sebagian orang menganggap bahwa itu sunnah Nabi padahal tidak ada dalilnya. Lebih bagus antum melakukan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha, kemudian beliau mengucapkan wirid berikut ini. An Aisyah qalat, Aisyah berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha. Nabi salat duha. Tsumma qala, kemudian mengucapkan, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, kalau ini jelas ada hadisnya, Pak, sahih. Nah, maka anehnya kadang-kadang manusia itu yang tidak ada dalilnya malah terkenal, tapi yang ada dalilnya malah tidak dilakukan. Aneh ya? Kadang-kadang hadis yang dhaif malah laku, tapi hadis yang sahih malah enggak laku. Contoh malam Jumat, orang-orang pada yasinan padahal hadisnya dhaif. Mereka tidak kahfian padahal hadisnya sahih. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang kahfian pada malam Jumat. Nah, ini doa ini, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ini dibaca setelah salat duha hatta qalaha mi'ata marrah, sampai diulang-ulang 100 kali. Kenapa Pak senyum, Pak? Kakean? 100 gak banyak, Pak. Seandainya kita berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, itu membaca ini 100 kali dapat, Pak. Ya kan? Maka sebenarnya ini gak banyak ini. Tapi kalau kita duduk nunggu 100 ya lama, dimeniti pada berapa menit nanti ya. Mungkin 5 menit, mungkin 10 menit ya. Tapi intinya ini sunnah mudah untuk diamalkan ya. Maka silahkan salat duha itu sunnah Nabi, kemudian wirid Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali, ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain? Nggih. Apakah ada bacaan surat khusus di dalam salat duha? Saya belum temukan dalilnya. Adapun kalau orang menghasungkan surat Wadduha atau surat Wasyamsi, itu karena cocok dengan isinya. Salatnya apa? Salat duha. Sementara ada Wadduha pas, ya kan? Wasyamsi Wadduhaha pas. Nah, cuma dari sisi itu aja. Tapi dari sisi dalil saya belum temukan. Sehingga jangan mengkhususkan bacaan tertentu pada salat duha. Bacaannya bebas saja, terserah. Kalau ada hadis yang sahih mengkhususkan, nah silahkan dikhususkan, nggak apa-apa. Tapi selama nggak ada, maka jangan.
Karena munculnya bid'ah itu seringkali ketika kita mengkhususkan sesuatu yang sebenarnya tidak khusus, maka itu jadi bid'ah. Misalnya nih, ziarah kubur khusus hari Jumat saja, selain hari Jumat nggak mau ziarah kubur, nah itu jadi bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan ziarah kubur pada hari Jumat. Kalau kita khususkan hari Jumat karena itu hari libur kita, nggak apa-apa. Kenapa kamu hari Jumat? Ini karena hari libur saya. Selain itu saya nggak bisa. Nah, boleh seperti itu. Maka kunjungan kepada keluarga pada hari raya Idul Fitri, kelilingan keluarga, nggak masalah. Karena memang itu longgarnya semua orang waktu itu. Karena kita kunjungan keluarga di hari yang lain, mungkin orangnya nggak ada. Karena semuanya apa? Pada sibuk kerja. Tapi hari raya kita longgar, orang-orang longgar. Nah, maka nggak ada masalah karena itu bukan meyakini itu khusus, tetapi karena kelonggaran waktunya di situ. Coba lagi. Ada lagi yang lain? Tapi kalau tidak ada kita lanjutkan bab salatil jamaah wal imamah. Bab salat jamaah dan imamah. Salat jamaah diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Pendapat pertama mengatakan salat jamaah adalah fardu ain. Sehingga setiap laki-laki muslim dewasa wajib untuk salat jamaah. Kalau kita salat di rumah maka kita berdosa. Ini pendapat yang dipilih mazhab ulama mazhab Hambali. Pendapat yang kedua mengatakan salat jamaah adalah fardu kifayah. Sehingga kalau sudah ada yang salat jamaah, maka yang tidak salat jamaah tidak dosa. Dalam satu kampung kita, okay? Dalam satu gang kita, ada yang salat jamaah, ada yang di rumah. Nah, maka yang di rumah enggak dosa, sudah ada yang salat jamaah. Ini pendapat yang dipilih mazhab Syafi'i. Okay? Pendapat yang lain mengatakan salat jamaah adalah syarat sah salat. Sehingga kalau kita salatnya di rumah, salatnya tidak sah. Ini pendapat yang lemah, pilihan Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Nah, maka Ibnu Hazm pendapatnya paling keras di sini. Siapa laki-laki salatnya di rumah padahal salat 5 waktu, maka salatnya tidak sah. Enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amilatun nasibah. Beramal lelah tapi enggak ada pahala. Tapi pendapat yang lebih tepat insyaallah bahwasanya salat jamaah di rumah meskipun itu berdosa, berjamaah. Salat sendiri di rumah meskipun itu berdosa, tetapi apa? Salatnya sah. Dalilnya hadis yang pertama 393. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah, salat jamaah afdal, lebih utama min salatil fardhi, daripada salat sendiri, bi 27 darajah, 27 derajat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, di sini Nabi katakan salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri. Salat sendiri 1 derajat, salat jamaah 27 derajat. Berarti apa? Salat sendiri sah. Karena kalau salat sendiri tidak sah, kalimatnya tidak akan seperti ini. Tapi menurut saya berdasarkan hadis ini, kalau ada orang salatnya pilih di rumah, itu orang yang mikirnya kurang benar. Kalau mau bahasa kasarnya, orangnya bodoh. Bahasa kasar Pak ini. Tapi saya lebih suka pakai bahasa yang agak lembut dikit. Mikirnya kurang bener itu. Pilih mana? Kita dapat laba 27 atau dapat laba 1? Kita jual apalah? Kitab atau jual apa ya? Pilih laba 1000 atau pilih laba 27.000? Pasti semua kita maunya laba yang lebih banyak. Kita kerja sama-sama dari jam 8 sampai jam 4. Pilih gaji 1000 atau 27.000? Kalau kita pilih gaji 1000, mikirnya enggak benar itu. Nah, maka kalau masalah duit saja kita bisa hitung-hitungan seperti itu, kenapa masalah pahala kita enggak bisa hitung-hitungan seperti itu? Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.